Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 12 November 2025. Pada video kali ini kita akan membahas kondisi market terkini, hal-hal yang sedang hot. Juga saya akan membahas dua saham yang sedang sangat hot jadi pusat perhatian para investor retail, yaitu saham Bumi yang kemarin harganya digoreng sampai arah, dan juga saham Goto yang ada berita merger di mana saya akan membahas positif, good skenario dan bad skenario yang bisa muncul kalau Goto jadi merger dengan Grab. Juga tentunya kita akan bahas dari sisi pergerakan bandarnya, karena kita tahu di balik sebuah berita, di balik sebuah kecap, ada bandar yang mungkin bergerak secara spesial, ada yang mungkin melakukan distribusi ketika berita bagus, atau mungkin melakukan akumulasi ketika beritanya jelek, yang kedepannya akan menjadi arah, membantu kita menentukan arah pergerakan saham tersebut di balik kecap-kecap berita-berita yang disebar di media dengan berbagai kepentingan, yang seringkali kepentingannya yang kita tahu adalah menjebak para pahlawan bursa untuk melakukan apa yang diinginkan bandar. Jadi itu pembahasan kita juga, karena saya udah lama nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Pada video ini juga saya akan menjawab, saya udah minta dipilihkan beberapa pertanyaan dari video beberapa bulan terakhir untuk saya jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk memahami lebih lagi tentang materi-materi yang selama ini saya bahas. Oke, langsung aja kita bahas IHSG dulu. Hari ini IHSG naik 0,26%. Report hari ini investor asing melakukan pembelian 337M, jumlah yang biasa aja. Saham yang diakumulasi BMRI, BBCA, Brand, BNI dan UNTR. Normal-normal juga. Yang menarik saham yang diborong lokal ada Bumi dan Goto. Saham yang kita bahas, yang akan kita bahas hari ini, pada perdagangan tadi siang, pada perdagangan hari ini itu diborong oleh investor lokal, yang biasanya adalah indikasi buruk yang tentunya juga menyebabkan kejatuhan kedua saham ini pada perdagangan hari ini. Untuk yang top buy wajar-wajar aja menurut saya. Brand saya masih punya, dan saya punya satu saham lagi dari 5 saham ini juga menurut saya sangat menarik pergerakan bandarnya. Kalau secara foreign flow IHSG, kita lihat IHSG masih dalam kondisi inflow, asing masih dalam fase akumulasi, lokal masih dalam aksi jual, aksi cut loss massal yang mendukung kebangkitan saham-saham yang masih berfundamental. Karena kita tahu saham berfundamental itu kuncinya investor lokal harus cut loss, dan sepertinya tren itu masih terjadi seperti itu. Dan kalau balik ke inti dari ini, skenario IHSG ke 9.000 sekarang bisa dikatakan IHSG masih on track bisa ke 9.000 karena dua motor kenaikan IHSG. Kongloro lokal yang sudah sedang aktif menggoreng saham-saham non fundamental hari ini. Kalau Anda perhatikan, bahkan motor utama IHSG, saham-saham supir angkot, beberapa diantaranya ada akumulasi. Silakan dianalisa sendiri-sendiri. Juga pahlawan bursa juga aksi cut loss ya, pahlawan bursa di saham fundamental, aksi jual pahlawan bursa di saham fundamental juga yang jadi motor lain. Kenaikan IHSG juga sedang terjadi dan asing yang terus masuk. Jadi dua hal itu juga intinya masih on track, dan belum lagi nanti ada sentimen window dressing dan lain yang juga mungkin akan kami bahas pada video-video selanjutnya. Seperti itu. Hal-hal hot yang jadi pembahasan di market, beberapa masih hal yang hot. Pertama yang masih juga dibahas seru-seruan adalah sempat rencana besar Pak Purbaya yang merubah Rp1.000 jadi satu, redenominasi, aduh nggak penting banget nih kecap. Jadi itu terjadi dari 1.000 ke 1 yang kalau nggak salah hari Senin atau hari Jumat weekend kemarin, berita ini dibuat viral sampai content creator semua bahas, media selalu bahas, sampai Bank Indonesia juga bahas. Dia bingung kenapa tiba-tiba Pak Purbaya punya rencana besar padahal dia cuma content creator gitu. Padahal yang redenominasi ini harusnya wewenangnya BI. Dan ternyata beberapa hari kemudian karena dikasih tahu content creator ini, beliau
itu yang saya salut dari Pak Purbaya, meskipun beliau ini mungkin nggak banyak tahu hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai content creator, tapi beliau mau mengaku salah. Beliau mengatakan ini redenominasi ini kebijakan Bank Sentral, jadi bukan kebijakan beliau gitu. Jadi kebijakan Bank Sentral, walaupun beliau udah sempat punya rencana besar gitu, dan BI nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, bukan juga 2026 karena ini rencana besar beliau. Namanya beliau punya berencana ya juga. Saya juga mungkin bisa punya berencana rupiah kita ganti sebagai jadi dolar Amerika ya. Tapi sama lah kecap saya sama kecap Pak Purbaya ya, sama-sama kecap gitu, karena itu udah urusan penguasa dan pemerintah. Nggak ada hubungannya sama content creator seperti saya dan Pak Purbaya. Jadi ini lucu dan hebohnya ini komentator saham bahas, Bank Indonesia bahas dan lain-lain, dan katanya tidak tahun depan, saya juga nggak tahu kapan, bukan urusan Menteri Keuangan tapi Bank Sentral. Jadi ini memang lucu banget konten beliau ini, semakin hari menghibur. Udah kami bahas setiap podcast sejak beliau muncul, udah kami bahas karena ini bener hiburan banget buat kita semua rakyat Indonesia punya content creator dengan kualitas seperti beliau dengan konten-konten yang sangat lucu kayak gitu. Tapi di sisi lain, di balik kelucuan-kelucuan atau seru-serunya konten beliau, sebenarnya ekonomi dalam negeri yang non BPS ya kan, ekonomi itu ada ekonomi versi BPS, ada ekonomi versi lain. Misalnya rupiah itu takluk terhadap ringgit Malaysia, sentuh kurs terlemah dalam sejarah sebagai negara Asia Tenggara gitu. Kita cukup sedih karena kita ternyata bukan hanya kalah dari sepak bola dengan negara-negara tetangga, tapi juga kalah dari sisi mata uang. Rupiah takluk di level terendahnya sepanjang sejarah. Juga baru berita juga, mungkin Pak Purbaya udah sempat tahu juga bahwa kinerja pajak loyo dari report terakhir, dan ini ada yang bilang ini ada dua penyebabnya, Cortex atau daya beli jadi pemicu daya beli yang lemah yang sempat ya kita tahu lah daya beli lemah, bisnis kacau dan ekonomi meroket kita tahu, dan ada juga katanya masalah Cortex ini diangkat lagi ya. Saya cuman berdoa Cortex ini nggak dihack, karena katanya sekarang Cortex ini mau diurus sama hacker gitu. Juga hal-hal konyol lainnya, hal seru lainnya yang terjadi di negeri ini yang membuat kita makin bangga hidup di negeri ini, karena baru tahu saya bahwa buat program itu buatnya sama hacker gitu. Karena saya kenal banyak programmer, saya kenal banyak startup, baru sekali saya dengar ada program yang mau dibuat sama hacker. Mudah-mudahan aja penerimaan pajak ini bukan karena Cortex-nya dihack sama hacker dan uangnya masuk ke kantong hacker masing-masing. Ya kita berdoa aja lah tentunya, tapi yang pasti kinerja pajak loyo itu juga ini dan menarik. Tapi untungnya kondisi ekonomi non BPS yang melemah itu langsung tidak dibiarkan begitu saja oleh para penguasa negeri ini. Hari ini keluar berita Purbaya tak tampak saat Prabowo gelar rapat khusus bahas keuangan negara. Ini juga tentunya seru, di mana Pak Purbaya ya menurut saya ini wajar-wajar aja sih, cuma jadi viral di mana-mana karena seakan-akan Pak Purbaya itu harusnya ikut kalau bahas keuangan negara. Menurut saya nggak seperti itu sih. Menurut saya di kabinet Pak Prabowo ada banyak menteri-menteri berkualitas, ada banyak orang-orang pintar, dan seperti saya katakan di Instagram bahwa Pak Purbaya ini hebatnya jadi content creator. Beliau dan Pak Bahlil itu fokusnya di konten dan nggak harus ikut urusan-urusan keuangan negara seperti ini yang mungkin kompleks di luar ranahnya juga kayak gitu. Jadi kita doakan saja hal ini bisa terjadi, walaupun jujur saya masih agak-agak takut, ada sedikit ketakutan kalau rupiah terus melemah dibanding mata uang utama, apalagi sekarang udah nggak ada Bu Sri Mulyani, dan jadi siapa yang akan kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah? Karena menurut saya Pak AHY, terlepas beliau dari menteri yang sangat luar biasa, menteri yang anak presiden juga gitu, tapi menurut saya ya, at least saya belum tahu track record Pak AHY untuk menstabilkan rupiah, itu belum tahu track recordnya. Saya nggak tahu kalau menteri-menteri lain seperti itu. Jadi kita doakan saja terlepas dari siapa yang menghandle, tapi rupiah bisa berjaya lagi, bisa kuat lagi di mata uang negeri, supaya at least kita bisa liburan juga ke luar negeri. Kalau rupiahnya kuat kan lebih enak liburannya, apalagi saya yang sering liburan kayak gitu. Jadi itu doa kita. Dan hari ini juga ada berita Warren
Warren Buffett menyatakan pamit dari dunia investasi. Dilaporkan beliau akan pensiun akhir tahun ini, dan annual report Berkshire Hathaway itu kalau nggak salah kemarin ini. Jadi ini juga ya, menurut saya sayang sih beliau. Ya kita tahu beliau sudah lama meninggalkan analisa fundamental, beliau sudah lama meninggalkan value investing. Jadi sebenarnya bisnis beliau baik-baik aja, toh sahamnya saham Apple kan. Jadi Warren Buffett saat ini itu tidak lebih dari kakek-kakek yang pegang saham BCA mungkin di sini gitu. Jadi nggak ada yang istimewa. Tapi beliau dulu ketika fundamental masih hidup adalah tokoh panutan. Cuman kita tahu popularitas ya, kakek yang pegang BCA tentunya harusnya nggak populer ya. Popularitas beliau terus menurun, baru beliau pensiun ya. Tapi terlepas dari itu saya sangat ngefans sama beliau, apalagi dulu saya ingat saya liburan aja baca laporan keuangan gitu waktu fundamental masih hidup. Sekarang saya jangankan liburan, sambil di lampu merah baca laporan keuangannya aja udah malu, ngerasa buang waktu, takut keburu hijau gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi saat ini. Tapi ya kita tahu lah ini ya mungkin kedepannya harapan kita influencer udah nggak bahas lagi fundamental, kasihan yang nontonnya. Apalagi sekarang Warren Buffett juga udah pamit, jadi nggak ada lagi tokoh yang bisa dijadikan contoh keberhasilan dari analisa fundamental, karena beliau pakai fundamentalnya dulu waktu kita belum lahir kan, kayak gitu. Pas kita udah lahir, kita udah trading, beliau udah jadi kaya raya, dan setelah kita dalam 10 tahun terakhir ya kekayaan beliau ya di situ-situ aja gitu, karena ya beliau cuma megang saham Apple mayoritas dan saham-saham blue chip lainnya. Nggak ada lagi value investing gitu, karena beliau juga tentunya sebagai tokoh fundamental, beliau yang paling sadar pertama kalau fundamental juga sudah lama mati. Seperti itu. Oke, kita bahas 2 saham hot yang hari ini. Pertama saya akan bahas saham Bumi. Saham Bumi itu harganya turun 3%. Saham ini di bandari asing. Jadi pergerakan Bumi ini menarik. Jadi kalau Anda bisa menganalisa bandarmologi, pergerakan signifikan pertama itu terjadi hari Senin kemarin. Dimana kalau Anda lihat ini 3 bayarnya AK, CC, ZP akumulasi cukup besar. Total mereka ini beli sampai 9 juta lot lebih kayak gitu. 9 juta lot di sini, 6, 7 ya. Sebentar, 6, 7 lah. Hampir 9 juta lot 3 broker besar ini, dan harganya nggak naik signifikan pada hari Senin. Jadi di sini kesimpulannya bandar akumulasi besar sebelum harga terbang, dan tidak. Tapi menariknya lagi, sebelumnya di sini itu nggak ada akumulasi besar. Anda lihat volume transaksinya cenderung kecil dan nggak ada pergerakan besar. Jadi ini tanda yang sangat menarik kalau ada saham tiba-tiba gerak, tiba-tiba loncat dan ada akumulasi yang masuk seperti ini tanda yang menarik. Walaupun kami juga nggak nyangka bahwa besoknya harga saham akan terbang setinggi ini, naik sampai 30%, dan kalau kita lihat Pak, di saat kenaikan harganya AK, BK dan MG dan BK melakukan pembelian tadi hampir 9 juta lot. Ini 25 juta lot lebih 3 besar broker ini, dan ini bandar akumulasi besar, harga digoreng tinggi, dan AK tetap menjadi top buyer. Di sini top buyer, di situ top buyer. Jadi kita ya ini artinya bandarnya bergerak sangat signifikan, dan hari ini tanggal 12 November AK jadi top seller, bandarnya profit taking. Profit taking kita lihat AK pindah jadi top seller. Di sini ada XC, ada NXL, dan kita lihat pahlawan bursa seperti biasa, tentunya mereka jual di bawah, beli di atas, itu passion mereka. Jadi di atas ini banyak pahlawan bursa beli, harga sahamnya turun. Tapi overall kalau kita analisa lebih mendalam secara bandarmologi, sebenarnya pembelian pahlawan bursa ini masih dalam tahap wajar, belum bisa disebut panic buying, belum bisa disebut wow benar-benar udah jual rumah, jual aset untuk beli Bumi di pucuk kayak gini, belum ada indikasi itu untuk pahlawan bursa. Jadi nggak jelek-jelek banget. Kalau kita analisa sekali 3 dari 10 sepanjang minggu ini 10 sampai 12 November, bisa dikatakan bandar masih akumulasi, barang yang ada akumulasi bandar di sini belum semua habis dijual di sini. Tapi ya kita juga harus anggap di sini harganya 140 di awal akumulasi, sekarang harganya masih 192. Jadi saya pribadi itu kita lihat dulu dari analisa foreign flow. Analisa foreign flow juga memberikan indikasi yang mirip. Ada akumulasi hari Senin, akumulasi luar biasa hari Selasa, dan hari Rabu ini bandarnya profit taking di harga atas. Nah gitu. Dan dari sisi foreign and co,
Jadi kalau kita lihat, jadi ini ada hal menarik, Foreign and Co ini bukan cuma foreign flow, tapi foreign dan koalisinya. Untuk saham-saham Konglo, untuk saham Bumi, ini kalau dianalisa secara, di riset secara mendalam, Foreign and Co ini lebih mencerminkan pergerakan bandar Bumi daripada foreign. Karena kita tahu, ya Bumi itu ada asing, ada lokalnya juga, ada Konglo asing, Konglo lokal, kendaraan investasi asing dan lokal. Jadi Foreign and Co itu lebih mencerminkan pergerakan saham Bumi. Dan kalau Anda lihat grafik warna pink Foreign and Co ini, hari ini meskipun harganya turun, mereka menandakan akumulasi. Walaupun dari sisi paluan bursa benar ini korban flow-nya naik, artinya paluan bursa beli di atas. Artinya di balik ini, di balik saham-saham. Jadi artinya sama. Artinya masih ada indikasi bandarnya juga beli, tetap melakukan pembelian atau penjualan kecil hari ini. Jadi kesimpulannya dari data-data ini, jadi bisa saya katakan, pertama kesimpulan penting, akumulasi baru dimulai minggu ini. Artinya apa? Kalau akumulasi dimulai minggu ini, artinya barang bandar average-nya juga nggak tinggi-tinggi, nggak rendah-rendah banget. Karena beda cerita kalau bandar udah akumulasi di bawah sini. Kalau akumulasi di bawah sini, di sini cuma di markup, average bandar mungkin masih di 150-an. Cuma karena bandar akumulasi di sini dan di sini average-nya masih lumayan, nggak tinggi-tinggi banget karena baru dimulai minggu ini. Akumulasi besar disertai dengan kenaikan harga yang luar biasa juga hari Senin dan Selasa, dan ada indikasi bandarnya mulai profit taking hari ini tapi jumlahnya masih kecil seperti itu. Jadi karena saya nggak ikut beli, jadi sayangnya pada hari Senin kemarin saya nggak lagi ngelirik saham ini, nggak beli saham ini. Jadi ketika Selasa terbang saya baru nyadar, wah gila kemarin diakumulasi gila, saya nggak ikut beli langsung terbang, tapi dan di harga saat ini pun saya belum berani beli sih, walaupun harganya nggak jelek-jelek banget, paluan bursanya juga nggak panik-panik belinya, jadi sebenarnya masih oke. Cuma mungkin kalau di diskon sampai 175 gitu saya happy untuk masuk. Mudah-mudahan doakan saja di diskon sampai 175 tanpa ada distribusi bandar, karena saya sih nggak ikut, kebetulan naiknya nggak ikut karena saya nggak nyadar saham ini diakumulasi besar, walaupun kalau dianalisa sih ternyata akumulasinya besar. Cuma hari Senin kemarin saya fokus ke saham lain jadi nggak ngikutin, tiba-tiba digoreng tinggi kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu, harganya tinggi, average bandarnya lumayan, kalau jualan sekarang udah profit taking, tapi paluan bursanya juga belum ada aksi panic buying. Jadi kalau saya masih punya, saya jadi Anda, saya akan hold aja dulu meskipun udah ada indikasi profit taking awal hari ini. Kecuali kalau nanti Kamis, Jumat dan Senin depan bandarnya jualan dan harga masih cenderung sama di situ. Kalau saya punya, saya jualan. Kalau saya pribadi berharap harganya di markdown dulu. Itu. Oke, kedua saham Goto, sahamnya juga turun 3%. Goto ini dibuat heboh karena 7 November itu berarti ya weekend kemarin keluar berita Istana yang ngomong loh. Saya nggak tahu hubungannya supir ojek sama Istana apa. Statementnya Grab Goto proses negosiasi merger dan antara terlibat. Ini udah chaos banget beritanya, yang ngomongnya Istana, yang diomongin Grab sama Goto negosiasi merger. Nggak tahu Grab sama Goto itu negosiasinya di dalam Istana, terus dan antara terlibat, dan antara itu posisinya di mana juga udah nggak tahu. Ini udah chaos banget beritanya bagi yang ngerti. Dan setelah itu ada berita-berita hari ini dan antara ikut arahan pemerintah soal merger. Nggak tahu pemerintah mengarahkannya kemana juga, agak bingung. Ini karena setahu saya ini dua perusahaan swasta, tapi mergernya diskusinya di Istana. Nggak tahu siapa juga yang tinggal di Istana, karena setahu saya Pak Prabowo aja tinggalnya di Bogor gitu. Mungkin Grab sama Goto yang tinggal di Istana juga masih pertanyaan kayak gitu. Jadi ini berita sebenarnya lumayan simpang siur, tapi berita ini tambah heboh karena pada hari Senin hari ini harganya digoreng tinggi. Dan menariknya lagi, setelah berita itu keluar, bukan cuma Istana, bukan cuma Danantara, bukan cuma Grab dan Goto yang ngasih respon. Hari ini keluar juga KPPU bilang kalau lebih dari 50% masuk kategori monopoli. Bingung juga ini gimana mau merger kalau marketnya nggak bisa lebih dari 50%. Sementara Goto dan Grab kita tahu mau jangankan 50%, lebih dari 90% pastinya bisnis beliau ya itu aja. Kita tahu sebagai user, kita tahu pasti. Bukan cuman itu, ini juga mendatangkan kekhawatiran tentang
Iya tadi gitu. Kalau saya orang asing, salah satu pemegang saham Goto, bingung juga nih. Gua masih di rumah gua, tiba-tiba katanya di istana ada diskusi merger Grab sama Goto gitu. Itu kan membingungkan banget, dan antara ikut sementara gua nggak diajak. Ini memang salah satu keistimewaan kita, keberuntungan kita tinggal di Indonesia. Hal-hal gini jadi biasa terjadi di era ini, di era sekarang ini, di era Orde Lama kita lihat tahu ini nggak terjadi. Kayak gitu. Terus apa sih efeknya? Pertama ya, ini hal ya menurut saya ini berita yang cukup chaos ya dari sisi investor kayak gitu misalnya, eh, karena ya ini aja dari ini aja udah bingung kan sebenarnya ini sebenarnya apa yang sedang terjadi kayak gitu. Dan pertama kita korek dulu Goto itu apa. Jadi sebenarnya istilah Goto juga agak membingungkan karena dulu saya nyaranin Goto setelah Tokopedia diakuisisi sama TikTok harusnya namanya bukan Goto lagi, GoOO atau GOT atau apa gitu, jangan Goto. Cuma karena di bursa kita belum ada mekanisme perubahan kode saham disebutnya masih Goto. Dan kalau beberapa teman-teman mungkin nggak inget ya, jadi Goto itu singkatan dari Gojek dan Tokopedia, gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Walaupun sekarang Tokopedianya udah hilang, jadi tinggal Go kayak gitu, Gojek aja. Tapi dan kalau bicara merger Grab dan Gojek itu di awal tahun sudah saya bahas, memang ini win-win solution. Win-win solution karena kita tahu Gojek perusahaan yang rugi mulu, mitranya demo mulu dan lain ngerepotin lah. Mereka juga udah bingung. Ini kita ngomong perusahaan dulu ya, nanti kita ngomong saham. Mereka juga bingung, mereka butuh exit. Dan tentunya karena Gojek ini salah satu startup atau perusahaan teknologi karya anak bangsa, tentunya ada kekhawatiran Gojek ini akan bubar juga seperti startup umumnya yang juga karya anak bangsa. Kita tahu startup yang dipuji-puji di era kejayaannya dulu adalah jadi startup bubar. Sekarang ininya foundernya kabur dan lain-lain, jadi narapidana, di penjara dan lain. Itulah perusahaan tech karya anak bangsa. Jadi tentunya Gojek juga ada ketakutan itu terjadi, ya tentunya jadi mereka ya kalau bisa gue keluar aja, bubar aja. Cuma sedihnya kalau karya anak bangsa bubar semua, nanti bangsa yang malu kan, anak bangsa yang malu. Jadi Gojek sendiri sekarang sebenarnya butuh exit strategi karena untung nggak bisa, apalagi ketika masih ada Grab. Sementara Grab udah untung karena Grab ada di banyak negara, Grab udah untung. Tapi di sisi lain untuk Grab itu nggak butuh Gojek. Kita tahu ini kan bisnisnya kita sangat ini kan. Ini bukan brand merger sama CDIA. Itu kita sama-sama nggak tahu itu perusahaan apa. Kalau Gojek dan Grab kan kita tahu. Jadi kita tahu Grab itu nggak butuh Gojek. Let's say mereka merger. Let's say kita bayangkan dulu ya. Let's say mereka merger, Grab yang jadi pemegang saham mayoritas. Merger itu kan kata cantik doang kan, itu kecap sebenarnya. Jadi let's say Grab yang jadi pengendali simpelnya dalam merger tersebut. Sekarang saya tanya, Grab butuh nggak aplikasi Gojek? Aplikasinya tuh yang habis puluhan triliun, ratusan triliun untuk butuh nggak? Iya pasti nggak butuh. Mereka udah punya aplikasi sendiri. Ngapain juga mereka punya aplikasi Gojek? Mereka butuh aplikasi Gojek untuk apa? Untuk dihapus dari App Store dan Play Store. Kebutuhan mereka cuma itu. Kalau mereka boleh ngapus. Mereka nggak butuh aplikasi Gojek, teknologinya nggak butuh. Mereka butuh nggak customer Gojek? Nggak butuh juga. Karena semua customer Gojek, customer Grab juga. Kalau mau mengambil customer Gojek gampang. Tarifnya aja dinaikin 200%, udah selesai. Udah pergi semua customer Gojek. Cuma Grab yang butuhkan adalah wewenang untuk menaikkan tarif Gojek 200%. Tapi Gojeknya sendiri mereka nggak butuh customer. Mitra sama aja. Tinggal buat keputusan Gojek. Ini udah terjadi di Tokopedia loh ya. Kalau Anda ngikutin saya, karena saya orang startup juga, ini udah terjadi di Tokopedia. Kalau Grab mau ini, kalau mitranya, Grab merasa butuh mitra Gojek, tinggal diturunin fee drivernya atau dinaikin fee makanannya, jualan makanannya, udah selesai semua. Jadi Grab sama sekali nggak butuh Gojek. Jadi ini merger yang menarik karena Grab sama sekali nggak butuh Gojek.
Grab udah untung. Jadi yang butuh sebenarnya Gojek butuh exit dan Grab untuk untung besar lebih baik nggak ada Gojek. Kayak gitu. Tapi kalau ngomong Grab akuisisi Gojek jadi butuh duit kan. Grab harus ngeluarin duit karena akuisisi, seakan-akan Grab yang mau. Padahal ini sama-sama mau. Harusnya gitu, itu yang saya tahu. Jadi merger adalah solusi terbaik karena merger seakan-akan keren gitu kan. Seakan-akan keren merger itu jadi keren, jadi gabungan dua raksasa besar menguasai supply dan lain. Jadi efisiensi kecapnya jadi banyak kalau merger. Kalau Gojek bubar kan nggak seru kan. Gojek bubar atau Grab bubarkan Gojek itu nggak seru. Jadi mereka istilah merger ini diangkat kayak gitu. Dan terus apa jadinya kalau Grab merger sama Gojek atau Grab ngambil alih Gojek, artinya apa? Artinya Goto, ingat tadi Goto itu apa? Gojek dan Tokopedia. Tokopedia udah punya TikTok. Kalau Gojek punya Grab, Goto akan jadi emiten non fundamental. Ini adalah kabar yang sangat baik buat saham Goto. Kalau Goto bertransformasi jadi emiten yang nggak ada fundamentalnya. Gojeknya dipegang Grab, Tokopedia-nya dimiliki TikTok. Jadi harusnya Goto ini dirubah jadi O gitu, masih kosong. Perusahaan kosong. Artinya apa? Kalau kayak gitu berarti Goto akan merdeka dari fundamental mereka. Udah nggak ada lagi kan perusahaannya. Kantornya mungkin masih ada, beda kayak brand. Kantornya mungkin masih ada. Tapi bisnisnya sudah diserahkan ke pihak-pihak yang lebih berkompeten. Kayak gitu. Dan kita tahu setelah mereka, artinya apa? Artinya kedepannya Gojek nggak akan terbeban lagi. Goto nggak akan terbeban lagi sama kerugian Gojek. Operasional, PHK, demo, segala macam, Goto udah bebas. Udah diserahkan masing-masing kan, udah merger. Tapi jadi ini kalau saya awalnya sangat optimis mendengar berita ini. Jadi kalau artinya Goto jadi emiten non fundamental, dia lebih mudah aja. Artinya apa? Kita tahu emiten non fundamental secara historis punya kinerja yang jauh lebih bagus daripada emiten yang ada fundamentalnya. Semua perusahaan-perusahaan dengan kinerja kenaikan harga saham terbaik semuanya non fundamental, semuanya perusahaan busuk. Nggak semuanya, sebagian diantaranya perusahaan busuk. Sorry, nggak semua. Ada kok perusahaan yang nggak terlalu busuk, tapi harga sahamnya naik gila-gilaan juga ada. Kayak gitu. Oke, jadi ini sangat bagus. Jadi emiten non fundamental, mereka jadi merdeka dari fundamental, nggak terbeban lagi sama laporan keuangan dan lain-lain, demo buruh dan lain-lain, kayak gitu. Dan kalau udah masuk kategori non fundamental, Goto nggak dibandingin lagi sama BRI. Kalau BRI kan Goto profitnya segini, BRI profitnya segini. Bagusan BRI. Goto asetnya segini, BRI segini. Bagusan BRI. Jadi para fundamentalis lebih milih BRI dari Goto. Ketika Goto masih perusahaan berfundamental. Kalau non fundamental, mereka nggak akan di-compare lagi sama Goto, sama BBRI. Mereka bisa di-compare sama brand, perusahaan raksasa, perusahaan terbaik di Indonesia. Brand nggak punya kantor, Goto punya kantor. Brand nggak tahu bisnisnya apa kan, karena Goto juga nggak tahu sama nih. Jadi dianggap Goto itu mengarah ke arah brand, bukan dan orang bisa debat. Nanti kalau ini terjadi mungkin para influencer akan debat mana lebih kacau gitu, mana lebih kopong, Goto atau brand gitu. Jadi ini akan jadi perdebatan seru yang kita harapkan bisa jadi motor kenaikan Goto di masa yang akan datang setelah akuisisi terjadi dan lain-lain. Seperti itu. Itu asumsi saya pertama. Cuma ketika saya buat materi ini, saya menyadari satu hal yang menurut saya menarik. Satu halnya saya balik lagi ke kabar dari istana itu. Berita istana di istana katanya Grab dan Goto proses negosiasi merger dan antara terlibat. Saya baru nyadar. Terus saya search lagi berita-beritanya. Ternyata yang dibilang itu akuisisi Grab sama Goto, bukan Grab sama Gojek. Itu cukup aneh. Kenapa? Karena kalau akuisisi
Tadi udah dibahas, kalau Grab sama Gojek akuisisi, GoTo jadi emiten non fundamental. Kabar baik buat saham GoTo. Terus apa bedanya akuisisi Grab sama GoTo? Kalau Grab sama GoTo artinya keseluruhannya. GoTo nggak jadi emiten kopong ke depannya. Artinya apa? Artinya di saham GoTo sebagian dimiliki oleh Grab. Itu namanya merger. Sahamnya. Artinya ada raksasa baru yang masuk ke saham GoTo. Yang namanya Grab. Jadi kacau menurut saya. Kalau itu yang terjadi. Karena saya udah puluhan kali bahas dari 2 tahun lalu, masalah GoTo adalah terlalu banyak raksasa di saham GoTo sehingga nggak bisa sepakat untuk menggoreng sahamnya. Kepemilikan raksasanya, Konglonya, Astra nyangkut di situ, Google nyangkut di situ, Cina, Singapura, Temasek semua nyangkut di situ. Semua raksasa-raksasa yang punya kepentingan kayak ini. Sekarang kalau ditambah Grab ya tambah chaos menurut saya. Kalau Grab akuisisi sama GoTo. Karena kalau Grab akuisisi sama Gojek, udah tinggal Gojek diambil alih dari GoTo, selesai. GoTo tetap ada sebagai perusahaan non fundamental. Gitu kan. Kan udah nggak ada Go-nya, udah punya Grab, To-nya punya TikTok gitu. Semua kayak gitu. Itu oke. Jadi non fundamental. Tapi kalau Grab join-nya sama GoTo dan Gojek itu di bawah GoTo, jadi chaos. Kayak gitu. Karena GoTo tetap jadi perusahaan yang membawahi Grab dan Gojek di Indonesia, dan yang paling buat chaos adalah kepemilikan, ada raksasa besar baru masuk ke GoTo. Semakin chaos. Jadi ada semakin banyak kepentingan di dalam GoTo untuk menggoreng sahamnya. Menjadi semakin kompleks dan ini lebih susah. Jadi kita belum tahu karena saya baca semuanya bilang Grab sama GoTo. Walaupun ya saya tahu di luar sana orang banyak kebalik. Gojek itu dibilang GoTo. Apalagi orang yang hubungan saham, media saham, bilang Gojek itu GoTo. Padahal GoTo aja udah nggak ada karena Tokopedia-nya udah punya TikTok. Kayak gitu. GoTo itu sebenarnya udah tinggal Gojek aja. Cuma secara perusahaan, secara hukum GoTo masih ada. Itu masalahnya. Dan Gojek masih anak perusahaan dari GoTo. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Harapan saya sih skenarionya kalau jadi Grab dan Gojek yang merger, GoTo artinya dia memberikan kepemilikan Gojek dia ke Grab. GoTo-nya tetap jadi perusahaan mandiri yang nggak punya fundamental. Itu kabar baik kalau itu terjadi. Tapi kalau Grab yang join sama GoTo, artinya Grab yang jadi punya saham GoTo, itu bisa jadi chaos dan buat saham GoTo lebih susah bangkit. Kayak gitu, itu skenarionya ya, kurang lebih. Terus kita lihat apa yang dilakukan Bandar setelah berita itu keluar. Hari Senin sama Selasa harga saham GoTo hari Senin langsung loncat di tengah berita dari istana itu. Kalau kita lihat dalam 2 hari, tanggal 10 sampai 11 Senin sampai Selasa, Bandar akumulasi besar. Kita lihat retail, pahlawan bursa, cut loss besar-besaran dalam kenaikan 2 hari ini. ZP, YU, LG, BB jadi 4 broker utama yang digunakan Bandar. Sorry, bukan 2, 4 broker utama digunakan Bandar. Dan kalau Anda analisa lebih dalam, beda sama Bumi, di bawah sini itu udah ada akumulasi besar. Udah ada akumulasi yang dilakukan Bandarnya sebelum berita merger itu dikeluarkan. Jadi menarik, udah ada antisipasi, udah ada akumulasi yang dilakukan Bandar GoTo. Seperti itu. Hari ini harga sahamnya turun. Kita lihat hari ini kita lihat tadi ini yang ini 2 hari ini ZP, YU, LG, BB, ZP, YU, LG, BB ini 4 yang berpartisipasi dalam yang digunakan Bandar dalam 2 hari ini. Sementara hari ini 2 hari kenaikan, dan hari ini ketika sahamnya turun, broker-broker ini BB, LG dan ZP kompak menjual sahamnya kemana? Bukan ini, tapi ke para pahlawan bursa. Ada XL di sini, ada YP, ada SQ, ada XC, ada KK, ada PD ke pahlawan bursa. Jadi hari ini ada panic buying dan buyback yang dilakukan oleh para pahlawan bursa, dan ada aksi profit taking yang dilakukan oleh Bandar yang tadi udah dibahas, udah akumulasi sejak harga bawah.
Dan kalau kita hitung 3 hari terakhir ini sejak berita keluar, sebenarnya akumulasi bandar tinggal dikit dan mereka bisa melanjutkan barang yang dimiliki bandar karena udah dijual banyak hari ini udah tinggal dikit, dan tapi mereka bisa terus melanjutkan aksi profit takingnya karena mereka udah beli di bawah ini juga dengan average yang lebih rendah kayak gitu. Kita lihat dari sisi foreign and co, dari short time, grafik foreign and co memberikan indikasi akumulasi cukup baik sejak awal Oktober. Jadi dilihat grafik foreign and co, ini di sini udah terlihat akumulasi bandar udah terjadi sejak bulan Oktober, terus naik, dan di atas ini sama foreign and co-nya juga memberikan indikasi penurunan. Begitu juga dengan retail hari ini melakukan pembelian paluan bursa. Ini dilihat dari grafik korban flow turun dan ini indikasi retail yang naik. Seperti itu. Tapi yang menarik ini short time frame. Kalau kita medium time frame, kita lihat dari sejak bulan Mei. Kalau Anda lihat pergerakan foreign and co di sini, pergerakan paluan bursa itu nggak beda jauh dengan pergerakan sebelumnya. Ada akumulasi, udah itu jual lagi di atas, akumulasi, jual lagi di atas, kayak gitu. Jadi nggak terlalu beda. Jadi ini yang membuat saya melihat, karena kalau memang benar ini ada efek besar terlepas dari yang merger Grab atau Gojek atau Grab dan Goto gitu. Kalau memang akan ada corporate action yang besar dalam waktu dekat, harusnya bandarnya juga bergerak secara signifikan. Either mereka beli banyak, mereka jual banyak, dua-dua bisa kita lihat dengan analisa bandarmologi. Cuma faktanya kalau kita lihat di sini nggak kelihatan ada pergerakan berarti. Jadi asumsi saya so far adalah ini proses ini akan berlangsung lama, dan key point-nya kehadiran Danantara menurut saya membuat proses merger jadi semakin rumit. Juga yang penting untuk kita pantau ke depan, yang bakal merger itu Grab sama Gojek atau Grab sama Goto. Karena kalau Grab sama Goto saya sih jadi khawatir. Saya berharap cuma saya aja yang negative thinking, berharap ini. Cuma kalau secara bandarmologi, secara struktur, kalau Grab mergernya sama Goto, ini jadi chaos. Karena ada raksasa lain kayak gitu yang raksasa lain yang masuk, dan dan menurut saya kecil kemungkinan raksasa ini udah bisa mengconvince semua pihak pemegang saham mayoritas di Grab, di Goto, untuk mengabdi ke Grab dan bekerja sama untuk menggoreng saham Goto di kedepannya. Itu saya sih khawatir. Jadi saya nggak punya, tapi kalau saya punya, intinya kalau Grab sama Goto yang merger saya akan keluar. Kalau Grab sama Gojek yang merger saya akan masuk, kayak gitu. Simpelnya gitu, atau tambah posisi. Kayak gitu. Dan secara bandarmologi tidak ada pergerakan berarti dari sisi bandarmologi setelah berita merger ini keluar. Jadi so far menurut saya ini masih nggak sepenuhnya kecap sih, cuman bukan berita yang akan membuat saya waspada, siap-siap beli dan lain-lain. Saya akan ikutin aja pelan-pelan karena mungkin prosesnya lama, ada Danantara, ada Istana, Grabnya mungkin belum tahu semua dia bakal di merger sama Gojek atau Goto, jadi bingung lah. Jadi so far bingung, jadi saya hanya wait and see aja, belum niat beli, belum ini. Dan secara bandarmologi juga paluan bursa hari ini melakukan aksi panic buying yang juga bisa hati-hati seperti itu. Oke, untuk saham menarik minggu kemarin ada 2 saham minggu kemarin yang dibahas. Ini ada saham gambar ini dan gambar ini. Puji Tuhan keduanya sudah naik, yang ini bahkan naik signifikan setelah direkomendasikan, dan so far bandarnya masih akumulasi. Saya nggak punya kedua saham ini, saya cuma punya satu. Tapi yang karena masih diakumulasi, saya memilih untuk hold saham ini. Bagi teman-teman yang tahu, silahkan mau ikut hold boleh, mau profit taking juga boleh di saham ini. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bahas sesi Q&A. Ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di kolom komentar beberapa bulan terakhir karena saya udah lama nggak buat Q&A. Pertanyaan pertama, di BEI ada 900 emiten lebih yang terdaftar. Bagaimana mengetahui saham yang bisa dibandari sehingga kita bisa ikut gerak bandar? Apakah menganalisa satu per satu? Sangat gampang untuk mengetahui saham yang dibandari. Pertanyaan ini bisa saya rubah dengan analogi, misalnya di tempat parkir ada 900 mobil. Gimana kita tahu mobil mana yang ada supirnya? Caranya gampang. Kita tahu mobil mana yang ada supirnya adalah
Eh, cari aja mobil yang bergerak itu ada supirnya. Tapi bisa ya, bisa ada mobil yang ada supirnya, tapi tidak mobil yang ada supirnya tapi nggak bergerak bisa. Berarti supirnya lagi tidur. Kalau bandar berarti bandarnya lagi liburan. Ada bandarnya, ada yang punya saham itu sebelumnya bergerak tapi sekarang lagi liburan. Itu juga bisa terjadi. Jadi pilihannya dua. Jadi kalau gimana tahu saham mana yang yang bisa dibandari, yang bandarnya akan gerak, tunggu aja gerak. Karena sama, saham, mobil nggak bisa bergerak tanpa supir, saham nggak bisa bergerak tanpa bandar. Kayak gitu. Jadi nggak perlu menganalisa satu-satu. Paling simpel kalau Anda nggak punya cukup knowledge, nggak punya cukup skill dan tools untuk menganalisa mana saham-saham yang sopirnya lagi diem, lihat tunggu aja saham-saham yang bergerak, setiap saham bergerak itu pasti ada bandar. Simpelnya seperti itu ya. Jadi ingat aja mobil. Gimana tahu mobilnya bergerak? Mobil ada supirnya, lihat aja mobil yang bergerak itu pasti ada supirnya. Kurang lebih kayak gitu. Kedua, bandar saham apa yang bandarnya paling gampang diikutin dan bandar yang paling susah? Lucu pertanyaannya. Saya nggak pernah mikir kayak gitu. Jujur saya nggak tahu sih, karena saya nggak pernah mikir kayak gini. Gini, mungkin gimana sih jawabnya? Oke, jadi saya pribadi karena saya trading gitu, jadi saya bukan hanya influencer ini sebagai hobi, content creator, educator. Karena saya trading, jadi ada waktu-waktu di saya trading mengikuti bandar, tapi ada waktu-waktu saya coba mengikuti bandar, tapi saya rugi di saham tersebut. Panjang lah ceritanya kenapa bisa rugi, tapi intinya saya rugi. Udah ngikutin bandar, udah analisa, udah pakai tools yang kami kembangkan, tapi saya rugi ada waktu-waktu itu. Ada misalnya misalnya bulan Januari saya rugi. Bulan Februari ada opportunity lagi ngikutin bandar saham itu, saya rugi lagi. Saya cut loss lagi, simpelnya. Cut loss, rugi itu artinya cut loss. Saya cut loss lagi. Bulan Mei gitu, saya lihat lagi ada indikasi, saya cut loss lagi. Jadi saya 3 kali beli saham itu 3 kali cut loss. Artinya apa? Simpelnya kalau di konteks pertanyaan ini artinya bandarnya susah diikuti. Kalau kayak gitu biasanya let's say kalau strik saya 3 kali berturut-turut ngikutin bandar saham itu 3 kali cut loss, berarti saya anggap bandar ini susah untuk diikuti, saya nggak beli lagi. Kayak gitu. Ada 2 kali rugi, saya nggak beli lagi sahamnya, ya sudah kayak gitu. Dan ada beberapa saham kayak gitu, jadi saya nggak bisa menentukan bandar mana yang paling susah. Kenapa saham itu susah? Kenapa bandar saham itu susah? Ya mungkin ada banyak penjelasan sih kalau ditanya. Kenapa susah? Mungkin karena bandarnya pengen exit kayak gitu. Atau mungkin juga karena metode yang kami gunakan, kami kan buat metode untuk mengikuti bandar, mungkin nggak cocok untuk ngikutin bandar si saham A ini atau si saham B ini. Nggak cocok aja gitu. Jadi kan kita punya metode, punya tools, punya alat analisa, ternyata nggak cocok. Mungkin di 200 saham lain cocok, tapi di saham ini nggak cocok. Mungkin juga. Atau kumpulan broker yang dia pakai itu aneh, jadi membuat toolsnya salah menganalisa dan lain-lain. Jadi saya nggak tahu yang paling susah, cuma ada beberapa saham yang saya nggak mau trading saham itu. Yang saya sering cut loss di saham itu. Winning rate saya di saham itu kecil. Di bawah 50%. Ada. Tapi yang mana paling susah saya nggak tahu sih. Karena saya nggak pernah, saham udah rugi 3 kali, saya coba terus sampai gila gue 30 kali rugi terus di saham ini. Jadi ini saya bisa ngomong di sini, ini saham yang paling susah. Kayak gitu sih. Jadi kalau paling susah gitu, ya nggak ada. Cuma ya ada beberapa saham yang susah. Salah satunya Goto. Kalau Goto saya ngerti, Goto sih masalahnya bukan susah, masalahnya bandarnya belum merebut satu koalisi. Cuma kadang-kadang gue gatal banget karena beberapa kali ngikutin ini, kalau ada akumulasi dikit beli, nggak sempat keluar udah distribusi. Kadang-kadang Goto salah satu yang susah. Cuma ada banyak saham lain yang saya winning streak saya negatif di bawah 50% ada juga gitu. Jadi saya nggak tahu yang paling susah.
Dan kadang-kadang bukan susah ya, kondisi aja gitu. Misalnya GoTo kondisinya memang bandarnya belum solid, belum satu tujuan. Beda sama saham-saham non fundamental, saham-saham Pak PP yang kita tahu bandarnya supir angkot udah satu tujuan dan bebas mengendalikan kapanpun. Itu lebih enak ngikutinya. Yang paling gampang juga nggak tahu ya, karena saya juga bingung yang paling gampang itu apa. Banyak saham saya ini, apakah yang profit paling banyak? Enggak juga sih, enggak paling gampang gitu. Enggak juga sih, enggak ada yang konsisten paling gampang. Enggak ada saham yang setiap saya beli untungnya selalu di atas 100%, enggak ada juga. Kadang-kadang misalnya BRPT, Antam, kayak gitu. BRPT, Antam yang Anda ngikutin lah, saya ngikutin ya. Itu pas ada satu momen gampang diikutin, saya bisa untung 40, 50, 90% di saham tersebut ketika awal-awal ngikutin pergerakan bandarnya, cuma setelahnya bandarnya cenderung distribusi. Jadi nggak gampang lagi, nggak cuan lagi seperti itu. Jadi nggak ada jawaban seperti itu. Ini pertanyaan unik, cuma saya rasa siapapun pengikut bandar yang Anda tanya, dia cuma punya favorit lu bandar mana. Nggak ada kata lebih gampang, lebih sulit, karena nggak seperti itu sih analisa bandarmologi. Oke. Lanjut, ChatGPT bisa analisa teknikal dan fundamental, tapi kenapa nggak bisa bahas analisa bandarmologi atau foreign flow? Lucu-lucu ini yang milihin pertanyaan. Pertama, karena ChatGPT nggak pernah ikut workshop bandarmologi, nggak pernah ikut workshop foreign flow. Karena sepintar-pintarnya AI, dia butuh belajar, dan setahu kami, ya intinya, nggak ada kata bandarmologi, nggak ada kata foreign flow, nggak ada analisa bandarmologi, nggak ada analisa foreign flow sebelum kami buat workshop. Ada, ya ya simpelnya kayak gitu lah. Ada dulu analisa kata bandarmologi sempat ada, cuma kadang-kadang analisa bandarmologi itu analisa candlestick dan lain. Analisa broker summary, analisa foreign flow itu semua hanya ada setelah kami buat workshop. Kalau Anda udah ikut kami 12 tahun terakhir, Anda bisa mengkonfirmasi apa yang saya katakan ini, Anda bisa tahu benar. Kalau Anda nggak tahu, baru ikut 3 tahun terakhir, mungkin Anda udah bias, karena udah begitu banyak yang muncul, begitu banyak niru, begitu banyak alumni workshop kami yang juga jadi influencer buat workshop dan lain. Seperti itu sih. Jadi, ya, kenapa ChatGPT itu? Karena ChatGPT nggak pernah ikut workshop, jadi nggak ini. Dan hal lain juga, kenapa harus ikut workshop untuk membahas? Karena memang analisa foreign flow dan analisa bandarmologi itu nggak ada di luar negeri. Kalau candlestick kan di mana-mana ada, wong tinggal garis kotak-kotak. Fundamental di mana-mana ada, karena sampai hari ini perusahaan terbuka masih harus buat laporan keuangan. Jadi fundamental ada, bukunya ada, pembelajaran di mana. Kalau bandarmologi dan foreign flow, analisa ini hanya bisa ada kalau ada data-data pergerakan bandar, ada data broker summary, ada data pergerakan investor asing dan lain. Dan data-data itu nggak banyak disediakan di luar negeri. Di Amerika, di Jepang, di London, di Cina saya nggak tahu, cuma harusnya nggak ada juga. Di Cina, di negara-negara utama bursa saham dunia itu nggak ada data bandarmologi dan data foreign flow. Dan kalau data itu nggak ada, ya nggak bisa dianalisa. Kayak gitu. Dan juga ChatGPT nggak punya akses terhadap data broker summary, data foreign flow, data kepemilikan retail, nggak punya akses juga. Jadi so far menurut saya mustahil itu dilakukan karena nggak punya datanya dan nggak pernah ikut workshopnya. Pertanyaan lucu, tapi memang teknikal saya baru tahu kalau Anda ada grafik, Anda screen cap atau Anda foto, Anda masukin ChatGPT, tolong analisa teknikalnya, dia udah langsung analisa sendiri gitu. Jadi nggak kebayang sekarang buat apa belajar analisa teknikal karena ChatGPT aja bisa. Tapi puji Tuhan bandarmologi nggak bisa. Jadi cuma orang-orang tertentu aja yang bisa analisa. Kita nggak kalah sama AI dan saya juga nggak akan ngajarin sih. Kalau ada tiba-tiba ada yang daftar workshop namanya ChatGPT akan kami tolak. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang semua influencer bahas bandarmologi, pengikut bandar semakin banyak. Apakah tidak mengganggu pergerakan bandar dan buat bandarnya merubah strategi? Menarik juga. Ini bagus-bagus, seru-seru pertanyaan. Yang milihin, thank you. Oke, satu-satu. Apakah sekarang influencer yang bahas bandarmologi semakin banyak? Pastinya. Fundamental sudah mati,
technical sudah kebongkar, rahasianya itu cuma feeling aja. Jadi umumnya kalau sekarang ini kalau influencer mau relate, either dia jadi radikalis tetap bahas laporan keuangan yang jadi bahan tertawaan, malu, tapi ya radikalis ujungnya jadi MSCIIs, FTSIs gitu, kayak gitu-gitu yang kita bahas di podcast sebelumnya. Either mereka jadi kayak gitu atau jadi radikalis, terus aja nyangkut, terus semangat membakar pahlawan bursa untuk terus berkorban. Either mereka kayak gitu, tetap di fundamental, atau kalau mereka mau relevan harus pindah ke bandarmologi. Jadi betul ya, karena fundamental sudah mati kan, mau nggak mau pasti orang beralih ke bandarmologi. Pasti influencernya ikut workshop dan lain, itu pasti terjadi karena mau nggak mau kan. Saya juga nggak bisa nyetop itu rezeki buat saya, tapi saya nggak bisa nyetop itu juga karena otomatis kalau ini, dan apakah itu akan mengganggu pergerakan bandar? Nggak sesimpel itu sih. Karena kalau saya dengar orang yang ikut workshop aja ya, dia bilang saya udah belajar di sini, saya udah nonton YouTube, udah analisa ini. Bisa saya bilang 70% analisa yang mereka lakukan itu salah, dan di workshop itu saya convince dia salah. Jadi dia tahu kesalahannya kalau setelah dia tahu bandarmologi yang inti dari bandarmologi yang kami ajarkan. Jadi saya bisa meyakinkan dia salah. Kayak gitu setelah ikut workshop. Cuma jadi saya nggak pernah sih nonton konten-konten gitu. Jadi saya tuh nggak suka nonton. Saya bisa bilang, kalau Anda lihat history YouTube saya, mungkin 4 tahun terakhir saya nggak pernah nonton pembahasan YouTuber lain di Indonesia tentang saham, itu nggak pernah. Sama sekali nggak pernah, nggak tertarik, jadi saya nggak tahu. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan orang, dari ya simpelnya ya, dari passion pahlawan bursa yang sampai saat ini untuk nyangkut, mereka kalau beli nyangkut, saya tahu mayoritas ajaran di sana masih tetap sama sesatnya, masih tetap membuat pahlawan bursa nyangkut. Itu data yang nunjukin kan. Setiap podcast ini kita lihat betapa besarnya passion mereka untuk nyangkut, kalau retail beli nyangkut. Jadi belum ada perubahan seperti itu. Jadi nggak mengganggu bandar karena ya kalau intinya ya mayoritas retail masih nggak bisa membaca pergerakan bandar. 99% retail saya percaya masih nggak bisa. Apakah bisa buat bandarnya merubah strategi? Kalau banyak retail pinter bisa, cuma tapi terlepas dari itu ya. Jadi yang saya selalu bilang ya, bandar itu merubah strateginya dari waktu ke waktu. Kita nggak sepenuhnya tahu apa alasannya, apa tujuannya, apakah karena banyak copet atau itu, tapi memang pergerakan bandar itu bertransformasi dari waktu ke waktu. Workshop kami aja mungkin setiap 6 bulan butuh ada materi baru, tools kami selalu di-upgrade dari waktu ke waktu. Sekarang bahas riset saham Konglo dan lain. Itu sebabnya kami kalau saya ditanya kerjaan lo apa, gue edukator dan perusahaan riset. Kalau CTS itu edukator dan perusahaan riset, kita nggak jualan stock pick dan lain-lain, enggak, tapi kita perusahaan riset. Itu juga yang membuat kami selalu ini ya, kami merasa kalau nggak dianggap terserah, kami merasa selalu terdepan dalam analisa bandarmologi. Kenapa? Karena kami riset, kami bukan nyontek. Kami nggak terdepan dalam konten, dalam kualitas video, buat ini viewers YouTube, flexing dan lain, kami nggak ada niat sama sekali di situ karena kami perusahaan riset. Kenapa kami terdepan? Jadi yang niru kami itu bertahun-tahun udah ada. Sebelum fundamental mati aja udah ada. Tapi kalau Anda ngikutin yang niru lama-lama ketika pergerakan, dia bisa niru sekarang, cuma ketika ininya berubah, pergerakan badannya berubah, mereka nggak sanggup adaptasi. Sementara kami setiap hari fokusnya adaptasi. Saya nggak ada hari-hari di mana di jam market atau ini saya nyiapin podcast, recording, datang ke orang segala macam. Saya nggak melakukan itu kan. Edit lighting dan video enggak sama sekali. Kami nggak tertarik sama sekali melakukan itu. Saya cuma buat podcast ini, klik record, stop record, upload, selesai. Nggak buat itu karena memang fokus kami adalah riset, dan intinya karena saya tahu pergerakan bandar harus selalu berubah, sebagai pengikut saya juga harus terus berubah dan harus terus beradaptasi dengan pergerakan bandar. Dan menurut saya semua pengguna analisa bandarmologi harus melakukan itu. Karena bandar akan berubah, terlepas dari belum tentu bandar berubah karena banyak influencer bahas bandarmologi.
Soalnya perubahan bandar terbesar adalah saham Konglo. Itu bukan karena influencer bahas bandarmologi kan, karena hal lain. Oke, udah kebanyakan saya ini tentang bandarmologi pertanyaannya. Saya tertarik ikut seminarnya. Tolong jawab, apakah kalau mau ikut bandarmologi harus mantau market sepanjang jam market, maklum budak korporat? Enggak, simpelnya enggak. Saya juga enggak mantau sepanjang market. Karena kebijakan BEI di tahun 2021 kalau nggak salah ada kebijakan penutupan mata investor retail. Penutupan mata investor retail di jam market. Jadi analisa bandarmologi tidak bisa dilakukan di jam market. Yes, kita bisa tebak-tebakan, kita bisa dukun-dukunan, kita bisa berasumsi broker summary-nya gimana di akhir hari, tapi semua asumsi kita itu akan salah ketika data broker summary dirilis di akhir hari. Kalau foreign flow sekarang bisa midday, tapi kalau bandarmologi baru dirilis di akhir hari. Jadi saya pribadi nggak ada kebutuhan sama sekali. Kalau saya cuma trading untuk mantau market di jam market, saya nggak butuh sama sekali. Dan kalau di workshop saya bilang, jadi saya ada di market karena saya kerjanya itu. Dulu kan bisa, jadi dulu saya udah cenderung ketika belum ada kebijakan melarang analisa bandarmologi jam market, kan saya mantau sepanjang jam market kan. Jadi itu udah jadi habit saya, udah jadi pekerjaan saya. Jadi itu saya lakukan. Cuma sekarang ya saya di jam market saya riset, saya pelajari, saya cari saham-saham based on data kemarin dan lain juga nyampah di Telegram kayak gitu ya, gitu aja sih, kayak gitu seru-seruan aja. Tapi nggak ada kebutuhan sama sekali ngamatin jam market. Ada yang sibuk menganalisa bid offer dan lain-lain. Bagi saya itu lebih banyak effort dari gunanya sih kalau saya pribadi. Jadi saya nggak peduli sama sekali. Running trade dan lain-lain saya bisa trading, cuan dan baik-baik aja tanpa lihat bid offer dan tanpa lihat running trade sama sekali. Nggak ada masalah. Ini terakhir lah ya. Saya baru mau invest di saham tapi jadi takut setelah nonton video Bapak. Bagus. Bisa kasih tahu Pak syarat utama untuk sukses di bursa saham? Saya harus belajar kemana? Syarat utamanya menurut saya saya tahu 90% trader investor saham itu umumnya akan bayar nyangkut, rugi, kapok atau bangkrut. Salah satunya ya 90% ya, saya nggak tahu 90 atau 95% atau 99% saya nggak tahu, tapi saya yakin lebih dari 90% investor saham akan bayar either nyangkut, either bangkrut, either rugi atau kapok. Saya yakin sih, itu sih saya yakin. Kayak gitu banyak juga yang udah ngomong yang sama kan. Terus gimana untuk jadi 10? Menurut saya salah satu cara untuk jadi 10% yang berhasil itu, hal pertamanya adalah sebelum Anda trading, pastikan Anda udah sehat secara finansial. Mungkin itu, simpelnya. Jadi jangan trading karena deg-degan, takut nggak bisa bayar KPR karena itu, atau karena pengen cepat kaya, udah kerja nggak sukses finansial, jangan itu. Tapi Anda udah punya penghasilan yang stabil, keuangan yang stabil, dan Anda mau bertumbuh melalui bursa saham, itu ciri-ciri, itu syarat simpel yang akan meningkatkan probabilitas Anda menjadi 10% yang untung, bukan 90% yang kapok. Simpelnya itu sih kalau menurut saya. Itu sebabnya tahun lalu saya sampai ngajarin ngatur duit dan lain-lain. Itu sebabnya, saya ada kelas BSNL yang udah ditutup pendaftarannya anyway. Jadi bukan jualan ya, ini karena kebetulan ditanya aja. Harus belajar di mana? Kalau Anda mau nunggu beberapa bulan ke depan akan ada kelas lagi namanya belajar saham dari nol lagi. Di situ saya ajarkan, kalau nggak belajar ke saya ya, di situ kami akan mengajarkan dasar-dasar analisa saham plus minusnya. Apakah Anda mungkin setelah ikut seminar itu Anda akan merasa semakin takut, nggak berani trading? Kami nggak masalah, karena kami nggak akan mengconvince orang untuk trading saham sama sekali. Kami kasih tahu positifnya dan negatifnya, peluangnya dan resikonya. Kalau mau belajar, ya sebenarnya belajar dari situ. Yang ini kalau Anda mau nol, dan di situ juga kami ajarkan sekarang materinya adalah materi punya finansial yang sehat dulu sebelum Anda mulai investasi saham. Itu pertama. Itu tambahan satu lagi. Kalau Anda mau sukses di bursa saham, pastikan Anda nggak ikut premium membership, nggak ikut stock pick saham. Pastikan Andalah yang memilih saham yang Anda beli. Bukan influencer A, bukan influencer B, bukan saya atau siapapun, pastikan Anda yang memilih.
Karena saya ketemu ratusan, mungkin sampai 1000 ada kali trader sukses. Nggak ada satupun mereka sukses karena ikut premium membership dari siapapun. Karena gue ikut podcast ini kayak gitu, enggak. Anda boleh ikut podcast, boleh ikut seminar, boleh ikut itu, silahkan. Tapi ambil ilmunya dan aplikasikan sendiri. Kalau Anda ikut seminar, tiba-tiba di seminar itu dibilang, nanti kalau bingung ikut premium membership, berarti seminar itu sesat. Karena nggak ada investor atau trader sukses ikut stock pick orang lain. Termasuk saya. Kayak gitu, termasuk saya. Cara Anda itu, ya saya nggak jual stock pick kan, cuma kalau saya jualan stock pick, saya yakinkan cara Anda sukses itu nggak dengan ikut stock pick yang saya jual. Kayak gitu sih. Oke, itu aja, seru pertanyaannya, udah kangen, udah lama nggak jawab pertanyaan, mudah-mudahan menjawab. Maaf kalau Anda yang bertanya lama menunggu, mudah-mudahan terjawab. Kurang lebih seperti itu. Nanti di edisi akhir tahun kita akan buat satu sesi tanya jawab lagi di edisi spesial. Oke, sampai sini aja. See you next time. Sukses selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.